Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatmawati akan sedikit memaparkan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum sendiri merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, mengapa kurikulum perlu dikembangkan? Karena untuk merumuskan suatu proses dinamika yang dapat menjawab tantangan terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dalam pemerintahan. Jadi ketika ada perubahan dalam pemerintahan ataupun dalam lapisan masyarakat, maka kurikulum pun harus dikembangkan lagi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Lalu siapa saja pihak-pihak yang terlibat? Yaitu ada administrator pendidikan, kemudian ada para ahli, ada guru, orang tua murid, serta komite sekolah. Nah, para administrator pendidikan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu administrator pusat yang terdiri dari direktur dan kepala pusat, administrator daerah yang terdiri dari kepala kantor wilayah, administrator lokal yang terdiri dari kepala kantor kabupaten, kepala kantor kecamatan, dan kepala sekolah. Ketiganya memiliki peranannya masing-masing, yaitu peranan administrator pusat adalah menyusun dasar-dasar hukum, kerangka dasar, serta program inti kurikulum. Sedangkan peranan administrator daerah dan administrator lokal adalah mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan daerah dengan berdasarkan program inti dan kerangka dasar yang telah ditentukan oleh administrator pusat. Pihak selanjutnya yaitu ada para ahli, di mana para ahli ini terdiri dari ahli pendidikan, ahli kurikulum, serta ahli bidang studi, di mana para ahli ini akan memberikan alternatif konsep, pendidikan, dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Alternatif konsep ini tadi akan berdasarkan atau berlandaskan pada kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Pihak yang selanjutnya yaitu ada guru. Di sini, guru berperan merencanakan, melaksanakan, serta mengembangkan kurikulum di dalam kelasnya. Jadi, sebagai perencana pengajaran, guru harus membuat perencanaan pengajaran dan persiapan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Sebagai pengelola pengajaran, guru harus menciptakan situasi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah tertera di kurikulum yang telah dikembangkan. Lalu sebagai evaluator, guru harus mampu melakukan pengukuran hasil belajar yang sesuai dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi, guru juga memiliki peranan yang sangat penting karena tanpa adanya guru, pengembangan kurikulum yang terjadi tidak akan tersalurkan kepada objek kurikulum, yaitu siswa. Kemudian, pihak yang keempat adalah orang tua murid atau wali murid, di mana peranan wali murid ini berkenaan dengan dua hal. Ada penyusunan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum. Yang pertama yaitu penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum ini, tidak semua orang tua murid dapat berpartisipasi, karena hanya orang tua murid yang memiliki cukup waktu dan latar belakang yang memadai saja yang dapat berpartisipasi dalam penyusunan kurikulum. Lalu dalam pelaksanaan kurikulum, semua orang tua murid atau wali murid wajib untuk mengikuti ataupun mengamati kegiatan belajar anak selama di rumah. Jadi sebenarnya secara garis besar tugas orang tua ini hanya untuk mengawasi bagaimana pembelajaran murid di dalam rumah. Kemudian yang selanjutnya ada pihak komite sekolah, di mana komite sekolah ini merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi, pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, peran komite sekolah ini terdiri dari pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, lalu sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian sebagai pengontrol dalam rangka transparansi penyelenggaraan dan
dan keluaran pendidikan. Selanjutnya, komite sekolah ini juga berperan sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.